Konservatisme itu berasal dari bahasa Latin yaitu conserve yang membawa maksud mengekalkan atau memelihara sesuatu yang sudah ada. Dari segi politik, konservatisme itu membawa maksud mengekalkan corak pemerintahan yang sudah ada atau yang tradisional. Konservatif adalah bersikap mempertahankan adat, nilai, dan lain-lain yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi. Dalam arti kata lain, ialah tidak mudah menerima perubahan. Manakala konservatisme pula ialah pemahaman konservatif yang cenderung mengamalkan kebiasaan. Ideologi negara Pancasila adalah dasar filosofi yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila atau prinsip yang saling berkaitan dan menjadi landasan bagi seluruh kebijakan, hukum, serta kehidupan sosial politik negara. Pancasila ini dirumuskan oleh para pendiri bangsa untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang beragam agama, suku, dan budaya. Adapun fungsi dan tujuan dari ideologi negara Pancasila ini yang pertama menjaga persatuan. Dengan memperhatikan keberagaman yang ada, Pancasila ini bertujuan untuk menjaga kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, landasan hukum dan politik. Pancasila ini menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi dan seluruh kebijakan negara, sehingga setiap pengambilan keputusan seharusnya dilandaskan atas prinsip-prinsip Pancasila. Yang ketiga, menciptakan keadilan sosial. Melalui prinsip-prinsipnya, Pancasila mendorong terciptanya pemerataan kesejahteraan dan penghapusan ketidakadilan sosial. Jadi, secara keseluruhan, Pancasila ini bukan hanya ideologi politik, tetapi Pancasila juga sebagai sebuah sistem yang menggambarkan karakter bangsa Indonesia, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan saling menghormati antar warga negaranya. Ideologi sosialisme adalah paham politik dan ekonomi yang menekankan pada pemerataan kekayaan, penghapusan kelas sosial, serta pengelolaan produksi yang dilakukan oleh negara atau kolektif masyarakat, bukan individu atau perusahaan swasta. Sosialisme juga berargumen bahwa ketimpangan sosial yang disebabkan oleh kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi seperti pabrik, tanah, dan sumber daya alam dapat merugikan sebagian besar rakyat yang menyebabkan kemiskinan dan ketidakadilan. Nah, beberapa prinsip dasar ideologi sosialisme meliputi 1. Kepemilikan bersama, keadilan sosial, penghapusan kelas sosial, dan peran negara. Contoh studi kasusnya yaitu penolakan terhadap reklamasi Teluk Jakarta. Proyek reklamasi Teluk Jakarta itu telah menjadi isu yang kontroversial di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan lahan baru untuk perumahan, komersial, dan infrastruktur. Namun, proyek ini juga menghadapi penolakan dari berbagai kelompok, termasuk masyarakat konservatif yang khawatir akan dampak lingkungan dan sosial. Proyek reklamasi ini dimulai pada tahun 1995, tetapi mengalami percepatan yang signifikan pada tahun 2010. Menurut Jurnal Pembangunan Pulau Hasil Reklamasi Teluk Jakarta, dalam perspektif pembaruan agraria Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang diterbitkan tahun 2020, pembangunan ini direncanakan mencapai 5.100 hektar yang terbagi atas 3 kawasan, yaitu Barat, Tengah, dan juga Timur. Isu yang dihadapi bisa dilihat dari dampak lingkungan, yaitu penolakan dari kelompok konservatif yang menekankan pentingnya menjaga ekosistem laut dan pesisir. Mereka berargumen bahwa reklamasi akan merusak habitat alami dan mengancam kehidupan nelayan lokal. Kemudian bisa dilihat yang kedua yaitu ada tradisi dan juga budaya. Masyarakat lokal yang memiliki hubungan historis dengan laut itu merasa terancam oleh proyek ini. Kenapa? Karena ini dianggap mengabaikan nilai-nilai budaya dan juga tradisi mereka. Yang ketiga, ada ketidakadilan sosial. Ada kekhawatiran bahwa proyek ini akan menguntungkan pengembang besar dan merugikan masyarakat kecil yang seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Solusi yang bisa diterapkan pada studi kasus ini yang pertama yaitu dialog dan partisipasi masyarakat, yaitu dengan mengadakan forum terbuka untuk mendengarkan suara masyarakat termasuk kelompok konservatif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait reklamasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu studi dampak lingkungan yang komprehensif, yaitu dengan melakukan studi dampak lingkungan yang menyeluruh dan transparan sebelum
sambil melanjutkan proyek dengan melibatkan ahli lingkungan dan juga masyarakat lokal. Studi kasus terkait ideologi negara Pancasila, salah satunya yaitu diskriminasi rasial di Indonesia. Diskriminasi ini sering terjadi di beberapa bagian daerah Indonesia, salah satunya terhadap kelompok etnis tertentu ataupun kelompok minoritas lainnya. Diskriminasi rasial ini juga terjadi terhadap masyarakat Papua yang seringkali dianggap sebagai kelompok terpinggirkan baik dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun hak-hak sipil lainnya. Adapun pemicu dari diskriminasi rasial ini, yang pertama yaitu adanya pandangan yang menganggap kelompok ras tertentu lebih rendah atau tidak sepenuhnya diterima dalam masyarakat. Yang kedua, politik identitas. Di beberapa daerah, identitas etnis ini digunakan untuk mobilisasi dukungan politik yang seringkali memicu ketegangan antar kelompok etnis. Dan yang ketiga yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi. Kelompok-kelompok etnis tertentu, terutama yang berasal dari wilayah terpinggirkan seperti Papua, seringkali mengalami ketidakadilan dalam hal sumber daya, pendidikan, maupun akses pekerjaan. Adapun solusi untuk permasalahan tersebut berdasarkan kerumusan Pancasila. Berdasarkan Pancasila pertama, yaitu menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama dan antar suku dalam masyarakat. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu memperkuat pendidikan karakter yang mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan, serta memperkuat dialog antara kelompok untuk mengurangi prasangka rasial. Berdasarkan sila kedua, yaitu menegakkan hukum yang adil untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi rasial. Penegakan hukum terhadap pelaku diskriminasi juga harus disertai dengan kampanye untuk menghargai hak asasi manusia. Berdasarkan sila ketiga, yaitu dengan mendorong kerjasama antar kelompok, suku, dan ras untuk memperkuat ikatan sosial dan kebangsaan melalui program-program yang mempertemukan berbagai kelompok etnis dalam kegiatan bersama yang meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, solusi berdasarkan sila keempat yaitu meningkatkan representasi kelompok minoritas dalam struktur pemerintahan dan lembaga-lembaga perwakilan. Pemerintah harus mengedepankan dialog dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan diskriminasi rasial tersebut. Dan yang terakhir, berdasarkan sila kelima yaitu dengan menyusun kebijakan yang memastikan pemerataan akses pendidikan, pekerjaan, dan pembangunan untuk semua kelompok, termasuk kelompok yang rentan terhadap diskriminasi rasial seperti etnis Papua. Program afirmasi sosial dan ekonomi juga harus diterapkan untuk kelompok yang tertinggal. Salah satu contoh kasusnya adalah pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Indonesia mengadopsi ideologi sosialisme dengan konsep nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme, dan menerapkan ekonomi terencana. Beberapa kebijakan utamanya meliputi kebijakan nasionalisasi, di mana Soekarno menasionalisasi perusahaan asing dan milik Belanda pasca kemerdekaan untuk memperkuat kontrol negara atas ekonomi. Yang terakhir, rencana pembangunan 5 tahun untuk menciptakan ekonomi yang lebih merata. Namun kebijakan ini sering gagal untuk diimplementasikan. Lalu setelah jatuhnya Soekarno, Orde Baru di bawah pemerintah Presiden Soeharto mengubah kebijakan ekonomi Indonesia dengan mengadopsi sistem pasar bebas. Namun tetap mempertahankan kontrol negara pada beberapa sektor penting. Beberapa langkah utama yang diambil antara lain pembukaan ekonomi dan investasi asing. Soeharto membuka Indonesia untuk investasi asing dan mengurangi kontrol negara, mendorong pertumbuhan sektor swasta dan menciptakan lapangan kerja. Lalu ada privatisasi sektor negara. Banyak perusahaan negara seperti sektor minyak dan gas diprivatisasi atau digabung dengan perusahaan asing dan meningkatkan efisiensi serta persaingan. Lalu ada pembangunan infrastruktur yang berfokus pada infrastruktur besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara untuk memperlancar ekonomi itu sendiri. Nah, selanjutnya ada kebijakan pro-welfare. Meskipun mengadopsi ekonomi pasar, pemerintah tetap menjaga program kesejahteraan sosial seperti subsidi pangan, pendidikan, dan kesehatan untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Sekian dari kami, terima kasih.